Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka itu, cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiao Yan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih ada di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiao Yan merasakan semacam perasaan tertekan yang menyebar dari hatinya. Jatuh api hati? Betapa tak terduga, telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi melirik Xiao Yan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api hati jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa Pak Tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. Tolong maafkan saya. Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan saat tatapannya menatap Xiao Yan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa api hati yang jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Pak Tua, apa yang Anda maksud dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. Api hati jatuh seperti ular panjang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan api hati jatuh. Bagaimana mungkin bisa menjadi patuh di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Senyum yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia dengan samar menjelaskan, ini karena aku adalah pemilik api hati jatuh. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu tetap tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan diriku yang dulu dalam kemampuan mengendalikan api? Pemilik sebelumnya? Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Pak Tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil. Saat saya memadamkan api hati yang jatuh saat itu, saya tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik. Anda secara alami tidak dapat merasakannya karena saya telah memberikannya kebebasan ketika saya akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu. Orang tua berjubah putih itu tertawa. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati yang jatuh di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun. Setidaknya, penatua pertama Sukian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati yang jatuh. Api surgawi, sangat penting bagi Xiao Yan. Jika itu direnggut dengan paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian padanya. Karenanya, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin seorang ahli tertinggi tetapi yang terakhir pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut api hati jatuhmu. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Semangat saya telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah seutas jejak-jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak bisa membahayakan Anda.
Orang tua itu dengan samar menjelaskan. Xiao Yan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumannya memiliki kebanggaan yang muncul dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze. Zunze. Hati Xiao Yan melompat dengan keras saat mendengar bentuk alamat ini. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang diwakili sufiks di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius jauh di dalam magma ini adalah seorang elit Douzun yang telah mengguncang benua pada satu waktu. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo tersenyum tipis saat melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu takut. Saat itulah saya masih hidup. Aku saat ini hanyalah sedikit semangat. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap elit Douzun ini dengan asal-muasal yang misterius, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari api hati jatuh. Tianhuo Zunze bermain dengan api hati jatuh di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya. Dia menjentikan jarinya dan api hati jatuh berubah menjadi ular api yang menembak ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima api hati jatuh, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya berlama-lama di tangannya. Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengannya, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali api hati jatuh, hati-hati dalam Xiao Yan akhirnya sedikit memucat. Dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, anak kecil ini sembrono. Saya tidak tahu bahwa Pak Tua ada di tempat ini. Mohon bersabarlah jika saya telah menyinggung Anda. Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan menatap Xiao Yan. Dia segera menunjuk ke bayi nyala tak terlihat dan bertanya dengan samar, apakah kamu juga tertarik dengan api hati yang jatuh ini? Hati Xiao Yan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Zunze. Dia segera tertawa datar dan berkata, itu adalah milik Tuan Tua ketika Anda masih hidup. Aku yang kecil untungnya mewarisi semacam api hati yang jatuh. Saya sudah puas. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Douki, kakekmu bahkan mungkin belum lahir. Tianhuo Zunze tersenyum saat dia menghukum. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tianhuo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api hati yang jatuh. Dia perlahan berkata, api jatuh hati pertama yang saya temukan ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum untungnya menaklukkannya. Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu sekarang. Xiao Yan mengangkat telinganya saat dia tiba-tiba mendengar Tianhuo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga memberi cukup banyak perhatian pada masalah api hati jatuh. Saat itu, saya mengandalkan keterampilan kecil yang saya miliki, dan dapat menjelajah dimanapun di dunia. Oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menundukkan api hati jatuh. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Tianhuo Zunze napas panjang yang terengah-engah mengandung desahan, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. Setelah masuk jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih, api surgawi, di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita. Oleh karena itu, saya dengan rakus ingin juga menundukkan benih, api surgawi, api jatuh hati. Pada akhirnya, dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah saling mengucilkan seperti musuh. Pertempuran, api surgawi, menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, saya tiba-tiba diserang. Tianhuo Zunze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu? Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat dia bertanya.
Sepertinya kamu juga telah melakukan kontak dengan mereka. Tianhuo Zunse juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerang saya sebelumnya. Saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kadal api itu sepertinya orang aborigin yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa bersaing dengan Douzun. Saat itu, saya bertemu dengan ahli balapan kadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya, pertempuran 2, api surgawi, telah menyebabkan tubuh saya terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir cerita setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntung para ahli ras kadal ini tidak mengetahui tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Mata Tianhuo Zunse memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam jauh di dalam ingatannya. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap hancur tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan api jatuh hati yang telah aku taklukkan. Jiwaku terikat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap. Hati Xiao yang tergerak sedikit saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tianhuo Zunse di depannya ini tidak bisa dikatakan benar-benar mati. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jika rohnya tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang dapat menampung jiwanya dimurnikan, dia akan dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna. Jiwa Tianhuo Zunse di depannya ini, bagaimanapun, cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Setelah bertahun-tahun, tak terduga bahwa benih, api surgawi, saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk api hati. Namun, ini masih dalam tahap benih. Tianhuo Zunse memberi isyarat dengan tangannya dan benih api hati jatuh dipegang di dalamnya. Dia tersenyum saat melirik Xiao Yan. Dia dengan samar bertanya, apakah Anda ingin mendapatkannya? Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan jujur kali ini. Dia segera dengan hormat berkata, Pak Tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda jika Anda bersedia memberikan benih ini api hati jatuh. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak. Meskipun pihak lain telah mengatakan bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi yang dapat dengan mudah dibunuh Xiao Yan, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Douzun asli. Xiao Yan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiao Yan bertindak lebih sopan sebelum dia menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Zunse tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun, Anda harus membantu saya yang lama. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup. Pak Tua, tolong bicara. Hati Xiao Yan tergerak saat dia berbicara sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuh Anda sangat kuat. Selain itu, nyala api mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, kan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk menaklukkan api jantung jatuh, bukan? Tianhuo Zunse tersenyum saat berbicara. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzun. Yang tersisa hanyalah segumpal jiwa, tapi penglihatannya masih sangat tajam. Xiao Yan diam-diam memuji sambil mengangguk sedikit. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki roh terluka seseorang, bukan? Tianhuo Zunse tertawa pelan.
Mata Xiao Yan menyipit saat dia menggumamkan, seperti yang diharapkan, dengan tenang di dalam hatinya. Setan tua kelas Douzun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka yang tersisa, mereka mampu menjadi ulet ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan tapi wajahnya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Membantu ahli kelas Douzun memperbaiki jiwanya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, dia baru saja bertemu Tian Huo Zunse, dan sama sekali tidak menyadari karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan membiarkan yang terakhir pulih, pihak lain mungkin akan datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, anak kecil, kamu bisa yakin bahwa selama kamu bisa memperbaiki jiwa diriku yang dulu, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Tian Huo Zunse tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka, ditarik ke atasnya. Ini adalah teknik Dou yang dulu membuat saya terkenal saat itu, teknik mengusir api 5 cincin. Haha, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik Dou. Ini harus dideskripsikan sebagai metode pengendalian nyala. Tian Huo Zunse melemparkan gulungan itu ke Xiao Yan dan berkata, "Selama kau membantu aku yang dulu, benda ini akan menjadi milikmu. Jika Anda meragukan ketulusan saya yang lama, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu." Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Teknik mengusir api 5 cincin, keterampilan kontrol api. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang, serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan sepenuhnya teknik api ini, 5 binatang dapat berkumpul dan membentuk formasi api mengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk merebus laut dan membakar langit. Tatapan Xiao Yan menyapu pengantar yang agak sederhana ini perlahan. Tatapannya segera berhenti pada deretan kata-kata kecil terakhir. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Teknik Dou kelas Tian? Mata Xiao Yan menatap tajam ke 4 kata ini. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah mendengar informasi sedikit pun tentang teknik Dou kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Dou kelas tertinggi yang dia temui kemungkinan besar adalah keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya. Meskipun begitu, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk masuk ke pintu masuk teknik Dou kelas Tian. Mungkinkah yang disebut teknik mengusir api 5 cincin, ini juga memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang beberapa saat. Dia sedikit melengkungkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian nyala api. Dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kontrolnya atas api surgawi untuk menyerang cukup sederhana. Teknik mengusir api 5 cincin, ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang yang diaglomerasi dari api surgawi, berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiao Yan tertawa getir saat memikirkan sampai saat ini. Saat ini, bagian dalam tubuhnya hanya ada 3 macam. Dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, yang disebut teknik mengusir api 5 cincin, ini benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam beberapa saat. Tian Huo Zunse tidak mendesaknya. Semua yang terakhir dilakukan adalah dengan tenang menonton Xiao Yan. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela nafas panjang. Mata cerahnya melirik Tian Huo Zunse saat dia perlahan berkata,
saya bisa membantu Pak Tua memperbaiki jiwanya. Tapi, saya harap Pak Tua setuju untuk menambahkan syarat lain.